Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom, selamat pagi semuanya, sehat selalu. Mari sebelum kita mulai ibadah, bilang dulu sama keluarganya kiri kanan, mungkin suami, istri atau anak-anakmu, sukacita dong hari ini, sukacita. Mari kita sepakati seperti biasa, kalau kita ketemu ibadah artinya ada penyertaan Tuhan seminggu lagi buat hidup kita, buat keluarga kita. Amin. Mau dalam situasi apapun tetap percaya Tuhan kita tahu yang terbaik dan Dia menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Mari ibadah dengan sukacita, dengan semangat. Sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita semua bangkit berdiri, goyang-goyang sedikit. Ya, kita mengucap syukur dan kita memulai dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini. Kami tahu bahwa setiap hari kami tidak jauh dari kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kalau kami keluar dari kamar kami melihat ada anak-anak kami yang kami sayangi, ada keluarga kami yang kami kasihi. Kami tahu bahwa kami masih dalam penyertaan Tuhan. Kalau kami bangun di pagi hari, kami masih bisa mengangkat tangan, kami masih bisa berjalan. Itu pun anugerah Tuhan. Yang Tuhan menyertai kami, memberikan kesehatan buat setiap kami. Ajar kami untuk bijaksana, menghitung hari-hari kami dengan baik. Dan memenuhi tiap hari kami dengan ucapan syukurannya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup ini jangan disia-siakan untuk merenung, untuk mengeluh, untuk membicarakan hal-hal yang buruk, tapi kami mau menikmati setiap hari dengan penuh kebaikan Tuhan. Kami mau mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat nama Yesus. Haleluya. Kita menaikkan sebuah pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yo. Lagi sukacita sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ya, Hosana, ku tinggikan Engkau. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana.
Sukacita sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Yes, amin. tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengan tepuk tangan katakan. Hosana, ku memuji. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Haleluya. Yeay, kami mau nyatakan ajaib Kau Tuhan. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeay! Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes! Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku. yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita tepuk tangan sama-sama saudaraku. Untuk keajaibannya, untuk kedahsyatannya, untuk keagungannya, untuk keperkasaannya. Hanya Kau yang layak ya Tuhan. Kau yang
Engkau Tuhan. Kau sangat ajaib Tuhan. Kau tidak terduga dalam kehidupan kami. Engkau terlalu mempesona buat setiap kami. Engkau terlalu luar biasa ya Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu, keajaiban-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh ya Tuhan, aku percaya Ada kekuatan di hidupku ya Tuhan. kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Naikkan pujian-Mu, katakan. Oh, kekuatan di hidupku, ku dapat Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, goyah selamanya. Oh, ya Tuhan, aku percaya hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan, senantiasa di dalam-Mu. Aku percaya Tuhan kepadamu. Hati kami tenang ya Tuhan, ketika kami mengerti sebuah kebenaran bahwa hidup kami ini selalu di dalam-Mu, bahwa hidup kami selalu di dalam-Mu ya Tuhan. Kau jaga setiap kami seperti biji mata-Mu sendiri. Engkau rengkuh hidup kami, Engkau mengatur merancangkan semua di dalam konteks kebaikan yang tiada habisnya untuk setiap kami. Oh kami tenang ya Tuhan, kami aman dalam-Mu, kami tahu kami aman dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Yesus. Oh, oh. Katakan sama-sama. Ajaib
ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Ya yang sanggup setiap keadaan. Seluruh hidup kami ya Tuhan di dalam-Mu, haleluya, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Betapa ajaib Kau Tuhan, betapa mulia kasih-Mu ya Tuhan, tak terbanding. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Sabat. Selamat berbakti kepada Tuhan yang sayang kita, Tuhan yang peduli kepada kita, Tuhan yang memelihara kita. Kalau kita sampai saat ini masih ada, masih bernafas, masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, kita sudah menaikkan pujian bersama. Sebagai tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan, tim pemuji, tim musik, koordinator semua ibadah, sehingga ibadah berjalan sampai sekarang dengan baik. Mari kita tunduk kepala setelah kita naikkan pujian, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami selalu merindukan Engkau menasihati kami, mengajar kami, membimbing kami, mengarahkan kami, bahkan menegur kami. Karena kami memang membutuhkan tuntunan Tuhan. Entah secara baik, lembut, atau keras. Tuhan, kami membuka hati. Buat kami mengerti supaya kehadiran kami, supaya kami mendengar, kami fahami, kami taati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih kepada Tuhan karena kita masih dipertemukan dalam ibadah pada hari ini, walaupun masih secara online. Kita berharap terus ke depan tanpa hentinya, supaya kehidupan kembali menjadi normal. Hari ini atau saat ini, tema firman Tuhan saya berikan judul, Mengapa Aku Masih Hidup? Nah, di dalam pertanyaan ini, saya ingin menginsafkan kita semua jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang begitu hebat, berita mengatakan bahwa COVID telah memunculkan varian-varian baru, entah namanya Delta, Kappa, Alpha, macam-macam. Dan kelihatannya varian yang baru ini jauh lebih cepat menular dan jauh lebih cepat membunuh atau menewaskan banyak orang. Dan itu sudah terbukti, Ibu Bapak. Jadi kalau kita sekarang ini masih hidup, tentu kita pertanyakan, mengapa orang-orang
begitu mudah terjangkit dan ada yang kemudian terlewatkan atau berpulang. Sementara kita tidak. Tentunya kita harus bertanya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Sekali lagi jawabannya, hanya karena anugerah Tuhan. Saudaraku, sudah jutaan orang terpapar COVID-19 ini dengan mutasi yang baru ini. Ya, mereka sedang berjuang untuk bisa sembuh. Ratusan ribu, mungkin jutaan di seluruh dunia yang telah meninggal, tewas karena COVID ini. Ibu bapak bisa memperhatikan gambar-gambar di sini. Bagaimana orang mengantri untuk masuk rumah sakit. Hampir setiap rumah sakit di Indonesia, bukan cuma di Jakarta, penuh dengan pasien COVID khususnya. Sehingga saya mendengar dengan sedih hati beberapa orang terpaksa karena tidak dapat tempat perawatan di rumah sakit meninggal di rumah. Waktu isoman meninggal di rumah. Dibawa ke sini ke sana, beberapa rumah sakit menolaknya, meninggal di jalan. Rumah sakit tidak bisa berbuat banyak, dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan tidak bisa berbuat banyak karena mereka juga tidak bisa memaksakan diri untuk mendesakkan pasien-pasien masuk rumah sakit yang sudah penuh sesak. Akhirnya manusia menyerah dengan terjangkitnya COVID ini. Kuburan-kuburan penuh. Tiap kali membuka lahan yang baru selalu dipenuhi dengan jenazah yang baru tewas karena COVID. Sungguh mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itulah kita perlu bertanya. Jangan karena berkata, karena kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jadi kalau sampai kita masih hidup, kita perlu bertanya kepada diri kita dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan saya masih hidup? Mengapa saya masih diberi kesempatan untuk hidup? Ada apa Tuhan? Ada maksud apa Tuhan membiarkan kami masih hidup? Saya mengantar saudara untuk masuk kepada firman Tuhan lebih dalam Filipi 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Karena bagiku hidup ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan bagi dia. Tentu kita merasakan hal yang sama. Karena bagiku hidup ini adalah untuk Kristus. Seutuhnya untuk Kristus. Dan kalau nanti aku harus mati. Dan aku mati dalam keberuntungan. Kalau hidupku kuberikan untuk Kristus sepenuhnya. Nanti ketika kematian datang, aku tidak lagi mengalami kerugian. Justru aku mengalami keuntungan. Semua yang kukerjakan dalam Kristus, dan akan kubawa jerilah ini kepada kekekalan. Dan itulah keuntungan. Jadi menurut ayat ini, kalau kita bertanya mengapa aku masih hidup, jawabannya adalah supaya kita masih punya kesempatan melayani Tuhan dan sesama. Semaksimal mungkin, karena saya yakin banyak di antara kita belum maksimal untuk bisa hidup. Apalagi untuk Kristus. Untuk diri sendiri, untuk sesama saja belum maksimal. Apalagi untuk Kristus. Mari, kalau sampai saat ini kita masih hidup, gunakan kesempatan hidup ini untuk bisa melayani Tuhan sepenuhnya. Mengasihi sesama sepenuhnya. Agar hidup kita bermanfaat dengan maksimal. Paulus berkata, hidupku ini adalah untuk Kristus. Apa artinya? Saudaraku, mari kita lebih jauh meneliti keadaan di antara kita. Kalau saya melihat dulu kematian terjadi sebelum varian baru ini muncul, hanya kepada terjadi orang-orang yang saya tidak begitu kenal. Sekarang ini orang-orang yang meninggal adalah orang-orang dalam lingkaran yang dekat ibu bapak. Sahabat, teman, saudara, begitu ya. Orang-orang yang dekat yang kita kenal berpulang tanpa kita duga. Tragis dan mengejutkan sekali. Kenapa? Saya melihat sekarang kemungkinan tertular itu gampang sekali.
Saat kita bercakap-cakap dengan seseorang, orang bisa menularkan virus itu. Ya, kita udah diam di rumah dengan baik-baik, tetangga kita atau pembantu rumah tangga yang pergi datang pagi, pergi sore juga mungkin dapat menularkan COVID itu. Saat mungkin kita makan bersama seperti tenaga-tenaga medis, saat dia melayani pasien, dia jaga dengan ketat, menggunakan pakaian APD yang baik. Tapi waktu makan bersama dengan teman-teman nakes yang lain, tentunya membuka masker, ya, membuka mulut, membuka hidung, mungkin saja di saat itu bisa terpapar. Saat berada di kerumunan tanpa kita sadari, di kerumunan itu ada beberapa orang yang OTG, tidak ada gejala lain tapi membawa virus, bisa saja tertular virus itu. Kita lupa berjabat tangan karena itu merupakan kebiasaan orang timur. Berjabatan tangan, tangan itu kemudian menyentuh muka kita, menyentuh hidung dan mulut kita, mata kita, tertular lagi. Atau di tengah-tengah kelengahan, kita lupa menggunakan masker secara baik atau menggunakan masker terlalu lama atau menggunakan masker tembus oleh virus. Karena beberapa belakangan ini ahli-ahli medis atau ahli-ahli paru-paru menganjurkan kita untuk memakai double masker. Jadi pertama masker biasa yang seperti ini, masker medis, lalu ditutup lagi dengan masker kain. Double. Alasannya sekarang virus yang ada yang bermutasi ini dapat menembus satu masker, dapat lagi tertular. Jadi kesimpulan saya, untuk tertular pada seseorang begitu mudahnya. COVID ini akibat dari mutasi begitu ganas dan cepat menular pada semua orang. Bapak Ibu, kalau sampai saat ini kita tidak tertular atau kita tertular tapi masih sembuh dan hidup, kita orang-orang yang beruntung. Ada orang yang tertular COVID lalu isoman sembuh. Ada orang tertular COVID isoman tambah parah, akhirnya dirawat rumah sakit, sembuh juga. Ada orang yang tidak tertular tetap sehat, ini orang yang beruntung. Atau orang terpaksa harus pergi keluar bekerja, mau tidak mau untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Pergi dan pulang, ketemu orang ini, ketemu orang itu. Ya, tapi pulang masih dalam keadaan sehat, itu juga orang yang beruntung. Ingatlah, jika saudara dan saya sampai saat ini masih sehat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena kemurahan Tuhan. Dengar baik-baik saudara yang beribadah di hadapan saya saat ini. Saya berkata kepada siapapun di depan saya, jika engkau masih hidup di dalam pandemi ini, engkau mendapatkan kemurahan Tuhan. Engkau hidup dalam anugerahnya, engkau hidup dalam keberuntungannya. Apa artinya? Artinya engkau dan saya sedang diberi kesempatan hidup. Pakailah kesempatan hidup ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri, untuk membenahi diri dari kesalahan, untuk membekali diri dari kekurangan-kekurangan pembekalan kita bagi hidup dalam kekekalan. Saudaraku, ambillah sikap yang baik, sikap yang benar. Jadi kalau Anda dan saya masih hidup, mari berpikir lalu bertindak. Mengapa ya Tuhan, saya termasuk orang-orang yang beruntung yang masih hidup hingga sekarang ini di tengah-tengah keganasan COVID ini. Ada orang-orang bersikap bermacam-macam. Ada yang berkata, untung bukan saya yang kena. Hanya berkata, untung bukan saya yang kena. Sudah. Nggak ingat pencipta, nggak ingat Tuhan pemberi nyawa, nggak ingat Tuhan yang memberi kesempatan hidup. Ya, tidak pernah mau berbuat ini dan itu. Yang kedua, ada yang sadar juga sih. Ya, kalau kena orang lain bisa kena saya juga. Satu kali akan kena giliran saya. Tapi juga nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Tahu wah kematian akan menimpa seseorang, mau menimpa dia, tapi dia tidak mau berubah. Atau ada yang berkata, wah memang COVID itu mengerikan ya.
Hanya mulut yang bicara tapi sikap hidup tidak berubah. Tidak menggetarkan hatinya. Ada orang yang keempat berkata lagi, kasihan dia, keluarganya ditinggalkan, anak-anak masih kecil, dia belum siap untuk berpulang, keluarga yang ditinggal pun belum siap untuk ditinggalkan. Hanya ada kata kasihan, tapi juga tidak mau mengubah dirinya. Mestinya kita bertanya, mengapa orang lain dipanggil pulang, saya tidak? Mengapa orang lain cepat berpulang, saya tidak? Mengapa orang lain mudah tertular lalu kemudian berpulang, saya tidak, masih hidup hingga sekarang ini? Mari gunakan hidup ini sebagai kesempatan untuk hidup lebih baik. Ubahlah, karena orang yang percaya Yesus bukan hanya hidup dalam statisan, tapi hidup dalam perubahan. Makin lama dia makin mau menyerupai Kristus. Coba perhatikan. Hidup kita untuk Tuhan atau Tuhan untuk kita? Apa artinya? Hidup untuk Tuhan seperti perkataan Paulus tadi dalam Filipi. Hidupku adalah Kristus. Dengan kata lain, hidupku adalah untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia. Kenapa mesti memuliakan Dia? Karena Dia telah berkorban atas segala-galanya. Sorga ditinggal, hidup nyaman dilepaskan, menjadi manusia, menderita, menebus dosa kita. Dengan cambukan-cambukan yang mengerikan, mati dengan tragis digantung di kayu salib untuk menebus. Itu satu-satunya cara untuk menebus dosa kita. Kalau Tuhan sudah berbuat begitu, tentunya kita punya hati, punya kasih, punya cinta untuk membalas. Hidup ini untuk Tuhan. Apalagi Tuhan menyiapkan kehidupan yang akan datang. Setelah nanti kematian merenggut kita, Tuhan masih memberi kesempatan hidup kedua, hidup dalam kekekalan. Jadi kalau begitu, sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita hidup bagi Tuhan. Bukan Tuhan untuk kita, atau dengan bahasa lain, bukan Tuhan dimanfaatkan oleh kita. Konsep-konsep yang lama atau konsep orang-orang Kristen baru atau konsep mungkin pelayan Tuhan yang salah dan keliru. Di antaranya adalah Tuhan itu dipercaya. Ya, aku percaya Tuhan karena Tuhan berguna bagiku. Aku percaya Tuhan karena Tuhan menguntungkanku. Aku percaya kepada Tuhan karena Dia hebat bisa menolongku. Dan lain-lain. Kalau dalam bahasa yang lain lebih kasarnya adalah aku percaya Tuhan karena itu aku memanfaatkan Tuhan. Jadi aku percaya bukan untuk mengabdi. Aku percaya karena Tuhan dapat kugunakan. Karena Tuhan dapat kumanfaatkan. Karena Tuhan ada gunanya bagiku. Ini keliru banget ini. Tuhan disembah. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Tuhan, aku sembah pagi hari ya, tolong Tuhan. Tuh, ada kata tolong, lindungi aku, berkati pekerjaanku, jaga aku, jangan bikin aku rugi, buatlah aku beruntung selalu ya Tuhan. Itu sebabnya aku menyembahmu. Itulah konsep berpikir ya orang-orang yang menjadikan Tuhan untuk dirinya. Untuk itukah engkau hidup, saudaraku? Ya, Tuhan dijadikan pemberi berkat. Di mana-mana khotbah begitu, Tuhan pemberi berkat. Supaya kita diberkati, akan jadi berkat, maka kita minta berkat dulu dari Tuhan. Tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Kita bertuhankan Yesus. Tuhan sebagai penyembuh penyakit kita. Kalau kita nggak sakit, nggak pernah datang sama Tuhan. Kalau kita nggak sakit, sehat-sehat selalu, duit banyak, semua lancar. Kita nggak pernah berdoa. Jadi kalau kita susah, sakit, ya, mulai kesulitan keuangan, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, itu yang namanya memanfaatkan Tuhan. Tuhan kita jadikan pelindung kehidupan. Tiap kali kita pergi minta perlindungan. Tiap kali ada bencana kita minta perlindungan. Tiap kali kita menghadapi lawan berat minta perlindungan dan seterusnya. Inilah konsep kekristenan yang lama, kekristenan yang salah. Menjadikan Tuhan untuk kita.
kita manfaatkan Tuhan sebagai penglaris juga usaha-usaha kita sekalian. Dan Tuhan kita jadikan hidup kita pemenang. Tiap kali kita problem, punya masalah, kita ingin keluar jadi pemenang, bikin ciptain lagu pemenang, doa pemenang, ya, sugesti orang jadi pemenang. Nah, konsep berpikir ini banyak terjadi pada orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang tidak memahami bagaimana menjadi pengikut Kristus yang benar. Mari ubah hidup kita. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Saudara dan saya diberi kehidupan sekarang atau masih hidup hingga sekarang karena Tuhan ingin engkau bermanfaat dan lebih hidup bertanggung jawab. Ya, lebih bertanggung jawab. Hiduplah yang benar bagi sesama dan bagi Tuhan. Mulai dengan perkataan kita. Pilihlah kata-kata yang baik sebelum kita berbicara kepada semua orang. Ya, supaya kita tidak menyakitkan sesama. Mulai dengan keluarga kita, ayo pilih-pilih kata-kata. Kalau dalam keadaan emosi lebih baik jangan ngomong dulu. Saya cuma ingin berkata kepada saudara, sebelum saudara berkata, berpikir dulu. Berpikir yang baik dulu, bukan hanya berpikir. Berpikir yang baik, memilih kata-kata untuk kita sampaikan kepada pasangan kita, untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, untuk kita sampaikan kepada orang tua kita, supaya yang mendengar perkataan kita tidak sakit hati, Bapak Ibu. Ya, mulai dengan perkataan, lalu dengan perbuatan. Ya, berbuat jangan kasar, kita usahakan untuk lebih sabar. Mau berbuat ini, mau melawan, mau membentak segala macam, pikir dulu. Kita belajar untuk itu. Karena itulah kita diberi kesempatan hidup untuk mengubah hidup kita lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Ya, anak-anak harus mengasihi orang tua dengan anak-anak. Orang tua sering berkata, harta orang tua adalah harta anak. Semua yang orang tua miliki boleh dimiliki oleh anak. Tidak ada masalah. Orang tua nggak pernah keberatan. Mobil boleh dipakai, rumah boleh dipakai, ya, kendaraan boleh dipakai. Kadang-kadang tabungan orang tua pun dipakai untuk kebutuhan kuliah saudara. Ya. Dan belum tentu rumah anak jadi rumah orang tua. Nanti anak-anak udah berhasil, orang tua udah layu, udah renta, dia mampir ke rumah. Ya, seperti ada beberapa film tayangkan, orang tua menelpon anaknya, nah aku ingin boleh nggak menginap 1-2 hari di rumahmu ke anak pertama. Anak pertama berkata nggak bisa, ya kami sedang sakit, si Anu sedang sakit, nggak bisa terima, coba mama papa ke anak yang kedua. Begitu kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Sampai orang tuanya pun kecewa sekali. Tidak ada satu anak pun yang mau menerima tumpangan orang tua hanya untuk beberapa hari saja. Saudaraku, kadang-kadang orang tua itu, ya namanya udah tua, seperti anak-anak lagi. Saya mendapatkan cucu saya itu tiap kali ngomongnya sama. Dia tanya satu kalimat, dia udah tanya kita jawab. Dia tanya lagi nanti, kita udah jawab, dia tanya lagi. Nah, bagi kita lihat anak-anak seperti itu lucu. Kita tertawa, kita gembira, kita senang. Dia bertanya berulang-ulang. Nah, orang tua kalau udah tua juga begitu. Sering kali bertanya berulang-ulang, dia lupa apa yang dia tanya, ditanya lagi. Baru aja ngomong dia tanya lagi. Gitu. Kalau dia cerita pun sering kali cerita masa lalu yang sangat berkesan dalam hidupnya, dia ulang-ulang. Anak-anak mestinya sabar mendengarkannya. Lupakah engkau saudaraku ketika engkau anak-anak juga saat engkau belajar bicara, saat engkau baru bisa bicara, engkau berbicara banyak mengulang-ulang kalimat yang sama. Orang tuamu mendengar dengan sabar, membimbing, mengarahkan, memberikan arti. Lupakah engkau ketika engkau sekolah, orang tuamu mundar-mandir mengantar engkau pulang dan pergi. Masakan engkau tidak mau mengantar ayah ibumu? Ya, apalagi kalau dia sakit. Jangan lupakan orang tuamu. Ayo lakukan perbuatan yang baik. Orang tua juga kepada anak ketika orang tua masih gagah. Ya, jangan merasa jadi hero. Jangan merasa paling hebat.
ya bentak anak, kasari anak, ngomong seenaknya. Anak-anak pun jangan disakiti seperti firman Allah berkata, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Ayo berbuat yang lembut, jadikan kebanggaan anak pada orang tuanya. Ya, dia berkata cinta pertamaku adalah pada orang tuaku. Ya, orang yang paling kuhormati di dunia ini adalah orang tuaku selain Tuhan. Begitu baru hebat. Lalu mantu kepada mertua. Ingat baik-baik jika engkau hai mantu wanita khususnya. Engkau berhasil hidupmu baik sekarang karena suamimu. Dan ingat suamimu itu adalah anak mertuamu yang dilahirkan dari rahimnya. Jadi kalau engkau sekarang jaya, engkau bisa ini dan itu karena suamimu yang dididik oleh mertuamu. Kalau begitu hormatilah mertuamu seperti ibumu sendiri, seperti ayahmu sendiri. Ya, kasihi dia. Kemudian sebaliknya, mertua pun begitu. Kalau kebetulan mertua kaya, mantunya nggak kaya, jangan hina menantumu. Cintai dia seperti engkau mencintai anakmu sendiri. Karena nanti yang merawat anakmu adalah istrinya. Dan istrinya itu adalah menantumu. Sama saja engkau mengasihi anakmu juga. Yang ketiga, ya supaya hidup lebih bermanfaat, perhatikan pelayananmu. Jangan dalam pelayanan kita memanfaatkan Tuhan. Tapi memuliakan Tuhan. Jangan pakai nama Tuhan untuk menumpuk kekayaan, untuk mengambil keuntungan, ya, untuk membuat orang menyumbang ini dan menyumbang itu, memenuhi kebutuhan kita para pelayan. Ingat baik-baik, jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan gunakan nama Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani. Pelayanan kita harus murni karena kita mengasihi Tuhan. Dan akhirnya saya ingin mengajak saudara, kalau engkau masih hidup, itu berarti engkau sedang berada dalam pertandingan iman. Begitu banyak dalam perjalanan hidup kita ini, godaan dan cobaan hidup. Anggaplah kehidupan yang ada sekarang, yang masih Tuhan berikan sebagai sebuah pertandingan. Sekarang ini, atlet-atlet kita Indonesia sedang berjuang di Olimpiade Tokyo. Ya, kebetulan saya suka dengan badminton dan pingpong. Mereka sedang berjuang. Sebelum mereka berangkat ke Tokyo, sebelum mereka berangkat untuk melakukan pertandingan, mereka sudah melatih diri berbulan-bulan ya di tempat pelatihannya. Begitulah kehidupan. Saudara dan saya jika masih hidup hingga sekarang, mari siapkan Anda hidupmu dengan baik. Kelak tiap pagi engkau membuka mata, maka pertandingan hidup dimulai. Akhiri pertandingan ini dengan baik. Ada begitu banyak pertandingan dalam hidup kita ini. Miliki kemenangan, ya, kemenangan yang gemilang seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4, surat Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. 2 Timotius 4 ayat 1-8 berkata, di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, ada saatnya nanti orang tidak dapat lagi diajar dengan ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya atau mau mendengar yang enak-enak saja. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka untuk cerita-cerita tahayul dan dongeng. Tapi sekarang engkau, hei saudara-saudara yang masih hidup, kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah kalau engkau menderita. Lakukan pekerjaan memberitakan Injil. Tunaikan tugas pelayananmu dengan baik. Paulus berkata, mengenai diriku, dia tahu dia akan meninggal. Dia akan jadi korban. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan.
saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus tahu hidup ini adalah pertandingan. Kalau hidup masih ada, itu berarti kesempatan ke pertandingan masih disediakan. Aku telah hampir mencapai garis akhir. Aku selama perjalanan perjuangan, pertandingan, memelihara iman. Sekarang aku yakini telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tuhan yang adil, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya untukku saja, untuk saudara-saudara sekalian. Melainkan juga untuk semua orang yang sedang berbakti hari ini. Yang merindukan kedatangan Tuhan. Saudaraku, jika engkau dan saya masih hidup, maka kita jadikan arena hidup ini adalah arena pertandingan. Kita bertanding dengan iman demi kerajaan Allah, demi pekerjaan dan proyek Allah, dan demi Allah hakim yang memiliki kehidupan kita. Gunakanlah kesempatan hidup ini dengan baik. Mari bertanding dengan baik dengan cara kita beritakan Injil pada tiap kali ada kesempatan pada orang-orang yang kita temui. Beritakan Injil, isinya adalah Yesus penebus dosa. Yesus satu-satunya penebus dosa. Kita tidak sanggup menebus dosa sendiri. Dengan perbuatan apapun tidak akan pernah cukup perbuatan kita menebus dosa-dosa kita. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini, mati bagi kita, menebus dosa kita. Itulah isi Injil. Dengan begitu kita dapat diselamatkan dari hukuman neraka yang kekal. Inilah kesempatan saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Jika ada orang-orang yang salah, dengan sabar, dengan perlahan, dengan hikmat, kita nasihati mereka. Dan yang ketiga, sambil kita nasihati mereka, kita pun harus bisa menguasai diri. Sebab kalau kita cuma bisa ngomong, kita tidak memberikan teladan hidup, diri kita sendiri berantakan, nanti orang berkata, cuma bisa ngomong doang tapi gak bisa berbuat. Oleh sebab itu kuasai dirimu. Jangan mudah tergoda oleh dosa. Peliharalah imanmu, hubunganmu dengan Tuhan, keyakinanmu dengan Tuhan. Dari perkataan, sikap, dan pelayanan kita, berikan teladan hidup. Makin lama hidup kita makin serupa dengan Kristus. Dan akhiri pertandingan hidup kita dengan baik. Kelak kalau kita nanti menutup mata, kita berkata sudah selesai yang kukerjakan. Dan orang-orang yang telayani berkata, selamat jalan hambaku, selamat jalan hambanya. Engkau telah mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Allah pasti menyediakan mahkota kemenangan bagimu, mahkota kehidupan karena engkau menang dalam hidup ini. Engkau telah menggunakan kehidupanmu dan mengakhiri kehidupanmu dalam sebuah pertandingan yang hebat. Selamat bertanding saudara. Gunakan kesempatan hidup ini sebaik mungkin. Gunakan kesempatan hidup ini sebaik mungkin. Untuk hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas. Jangan hanya berkata, ya hidup. Tidak. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudaraku, hargailah kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan kudusnya. Saudaraku, siapkan perjamuan kudus saudara, roti dan anggur yang sudah disiapkan. Saya yakin saudara yang gak punya hosti dan anggur seperti ini, saudara bisa gunakan roti tawar yang sudah disiapkan dari mulai Sabtu, ya. Kemudian anggur dari Fanta, ya, boleh digunakan. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa menyiapkan diri kita. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga kalau kami masih hidup. Tiap kali kami membuka mata di pagi hari, melihat anggota keluarga semua dalam keadaan baik dan sehat, masih dapat makan makanan yang baik,
tubuh kami masih bugar, itu berarti anugerah Tuhan masih dilimpahkan kepada kami. Itu berarti kesempatan hidup untuk menambah, membekali, memperbaiki diri masih ada. Kami pakai kehidupan ini sebaik mungkin ya Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama dan untuk memuliakan Tuhan. Kami menyambut perjamuan-Mu ya Tuhan. Kiranya perjamuan ini meneguhkan firman-Mu, menguatkan diri kami, membuat hubungan kami makin erat kepadamu, membuat kami makin memahami Engkau dan tujuan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengajak saudara untuk memegang roti di tangan kanan, ya, dan anggur di tangan kiri saudara. Roti ini menggambarkan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan untuk kita bagi penebusan. Inilah satu-satunya cara yang selalu kita ingat, cara yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Anggur ini adalah curahan darahnya, gambaran curahan darahnya karena penyiksaan dan kematian itu. Semua ini menggambarkan Dia telah menebus dosa-dosa kita. Mari sambil mengangkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan ini kepadamu saudara-saudaraku, aku terima dari Tuhan, aku terima dari perintah Tuhan, bahwa Tuhan pada waktu akan diserahkan, Tuhan melakukan sebuah perjamuan, Dia mengambil roti, kemudian Dia mengucap syukur atas roti itu, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan bagi aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan ke tangan kananmu, dengarkan firman-Nya kembali. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah makan roti itu, Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan Kristus, mengingat akan pengorbanannya. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, penyelamatan oleh Tuhan, penebusan oleh Kristus, sampai Yesus datang kembali. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kali ini untuk awal bulan Agustus kami diberi lagi kesempatan bersekutu dengan tubuh Kristus dan darah Yesus. Kami diteguhkan, kami dimeteraikan, kami diingatkan bahwa kami milik Tuhan, biji mata Tuhan, anak-anak-Mu dan umat pilihan-Mu. Engkau memilih kami untuk tetap hidup, Engkau memilih kami memberi kesempatan, Engkau memilih kami untuk kami memperbaiki diri dan membekali diri sedemikian rupa kelak. Kalau kami nanti berakhir, pertandingan hidup kami berakhir, perjalanan hidup kami berakhir, kami telah mengakhiri pertandingan secara baik dalam hidup ini ya Tuhan. Ingatkan kami dengan firman-Mu hari ini. Hidup bukan sekedar lewat waktu. Hidup bukan sekedar makan, minum. Hidup bukan sekedar melewati sesuatu. Tapi hidup ini adalah tugas. Walaupun hanya sementara, ada tugas mulia yang harus kami kerjakan. Itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya saudaraku, firman yang telah saudara dengar itu mengubah hidup kita. Ya, mengubah, membuat kita makin bermakna, jadi Kristen yang tidak lagi statis, kekanak-kanakan, tapi jadi Kristen yang bertumbuh terus, makin lama makin dewasa seperti Kristus. Ya, dengan makin dewasa kita, tentu kita makin berguna dan bermanfaat bagi sesama dan memuliakan Tuhan.
Sebelum kita tutup dalam ibadah minggu ini, saya sampaikan beberapa pengumuman buat saudara. Yang pertama, saudara, Anda bisa memberi persembahan walaupun tidak secara langsung dalam kantong kolektor. Saudara bisa memberi persembahan dengan ditransfer ke rekening gereja. Di Warta sudah bisa menemukan nomor-nomor rekening. Kalau tidak mengerti nomor rekeningnya, tidak tahu, tanyakan kepada sekretariat gereja. Sekretariat gereja di Palem ada nomor teleponnya. Sekretariat gereja di Kelapa Gading nomor teleponnya. Tidak tahu juga nomor telepon gereja, tanya kepada saya, nanti saya beritahukan nomor telepon gereja. Saudara, kita bisa memberi persembahan. Yang pertama, persembahan Natal. Natal, walaupun bulan 12 Desember, kita sudah mulai menabung atau mengumpulkan dana ini di bulan Agustus. Karena dari pengalaman tahun yang lalu, kalau dimulai dari September banyak kekurangannya. Kita berharap dengan dimulainya bulan Agustus, minimal kekurangannya sedikit, ya, tidak membuat panitia Natal mengalami tekanan, kesulitan, nggak bisa tidur ibu bapak karena kekurangan dana. Jadi cobalah, mari kita menabung. Jika Anda memberikan transfer persembahan Natal, tulislah untuk persembahan Natal sekian. Anda bisa memberikan persembahan perpuluhan, ya. Anda bisa memberikan persembahan untuk hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah yang susah. Apalagi saat pandemi seperti ini, mereka makin susah. Mari kita bantu mereka. Ya, saya mendengar ada satu jemaat yang ingin membantu bagi jemaat sesama. Saat pandemi ini beberapa bulan sangat kesulitan. Kemungkinan di awal Agustus nanti persembahan diberikan kepada orang-orang atau jemaat yang sangat susah. Saudaraku, yang berikutnya adalah bagi saudara yang belum divaksin, mari lakukan vaksin. Jangan mau dengar kebohongan-kebohongan tentang vaksin. Vaksin tidak berdampak membahayakan. Ya, dampak-dampak kecil ada. Setelah divaksin, badan menjadi demam, agak sedikit ngantuk, mau muntah sedikit, agak pusing, itu biasa, namanya vaksin. Dengan makin banyaknya jemaat atau penduduk yang divaksin, maka makin terbentuk, ya, herd immunity atau kekebalan massal. Makin berkurangnya penularan. Kalau toh sampai terjadi penularan pada yang vaksin, tidak membuat orang yang divaksin mengalami bahaya dalam penularan. Gitu ya. Ibu bapak, mari kita bantu program pemerintah ini. Sudah diberikan vaksin secara gratis. Bahkan di 1-2 daerah diberikan sembako, saudara. Masa perlu harus diberikan sembako untuk vaksin diberikan gratis? Tak usah lah ibu bapak ya. Vaksin bisa dilakukan untuk umur 12 ke atas ibu bapak ya. Anak-anak sudah bisa divaksin. Doa malam, catat baik-baik. Doa malam bersama kita berdoa bagi semua jemaat Tuhan khususnya yang sakit, yang sedang mengalami persoalan. Untuk pemerintahan Jakarta, untuk pemerintahan Indonesia, Pak Jokowi dan menteri-menterinya yang terus berusaha dengan keras menolong rakyat yang sedang mengalami kesusahan dalam bidang ekonomi dan vaksinasi atau penularan COVID. Jumat tanggal 13 Agustus dan 27 Agustus. Catat, 13-27 Agustus. Kita berdoa bersama-sama melalui Zoom meeting. Dan kita akan berdoa secara umum untuk jemaat yang sedang sakit. Sakit umum atau sakit non-COVID dengan sakit yang kena COVID. Ya, saya tidak lagi menyebutkan satu persatu kecuali akan disebutkan di doa malam tanggal 13 dan 27 Agustus satu persatu. Tapi dalam ibadah ini saya berdoa secara umum untuk orang-orang atau jemaat yang sakit karena COVID dan non-COVID. Begitulah pengumuman yang saya sampaikan kepada saudara pada ibadah ini. Tuhan memberkati saudara. Saya berharap semua saudara tetap sehat dan yang sudah isoman, saudara cepat pulih dan sembuh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, akhirnya ibadah harus kami selesaikan dan kami berterima kasih untuk keterlibatan Tuhan yang telah memberkati tim pujian, tim musik, pendoa, koordinator, penata layanan, tim perekam, tim media, dan apa saja yang terlibat sehingga ibadah ini berjalan lancar dan baik. Berkati mereka. Karena merekalah iman kami dibina, karena merekalah iman kami digembalakan, karena merekalah ibadah berjalan baik sehingga menu rohani tersedia terus setiap waktu. Keterbatasan
tidak menghalangi mereka bekerja ya Tuhan. Berkati semua yang mengambil bagian tidak terkecuali. Tuhan, kami berdoa serta memberkati orang-orang yang berniat untuk membantu persembahan untuk Natal, persembahan untuk hamba-hamba Tuhan di daerah, persembahan untuk rumah Tuhan dalam perpuluhan, persembahan-persembahan lain ya Tuhan, yang diberikan untuk pelayanan operasional gereja Tuhan. Berkati tangan-tangan itu Tuhan. Yang sudah punya niat Tuhan berikan kesempatan untuk diberkati agar mereka bisa memberi. Bantu Pak Jokowi, pemerintah pusat untuk bisa melaksanakan program vaksin semaksimal mungkin. Diharapkan di Agustus nanti, akhir Agustus, 60-70% penduduk Indonesia sudah divaksin. Diharapkan terjadinya imunitas secara massal ya Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan doa malam tanggal 13 Agustus dan tanggal 27 Agustus jam 7 malam. Kami berdoa sekarang mengangkat tangan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu semua. Berdoa untuk semua saudara-saudara tanpa terkecuali. Yang sedang isoman tertular COVID. Melalui obat-obatan, sinar matahari, gerak badan mereka, istirahat dan tidur mereka, vitamin minum Tuhan, perawatan dari tenaga medis, dapat menyembuhkan yang isoman Tuhan. Yang dirawat di rumah sakit dengan alat-alat yang ada, perawatan yang maksimal. Tuhan juga jamah, biarlah keajaibanmu terjadi ya Tuhan. Sembuhkan jemaatmu. Terima kasih Tuhan, sembuhkan hamba-hambamu, sembuhkan gerejamu ya Tuhan, sembuhkan ekonomi bangsa kami Tuhan, kuatkan Pak Jokowi dengan menteri-menterinya. Kami berdoa juga untuk yang non-COVID, yang sakit jantung, yang kena stroke karena darah tinggi, yang karena ginjalnya, yang karena mungkin diabetes Tuhan. Tuhan tolong orang-orang tua kami yang dalam lemah tubuh, Tuhan tolong berikan kekuatan ekstra, agar orang tua kami dapat menjalani hidup dari kesisa hidupnya dengan baik. Terima kasih, kami mohon perlindungan buat anak-anak kami, terutama mereka yang telah belajar secara online, tentu menjemukan, berikan penghiburan khusus, kekuatan mereka, ya Tuhan. Buat mereka yang tidak memiliki sarana teknologi yang baik, berikan jalan keluar, terutama yang di daerah-daerah Tuhan, yang wifi-nya susah, alat-alat elektroniknya susah, sehingga mereka belajar pun susah. Bantu mereka ya Tuhan dengan caramu sendiri. Tolong orang tua mereka untuk bersabar menangani anak-anak sekolah secara online. Tuhan, ada begitu banyak hal yang dirugikan dengan keadaan pandemi ini. Tuhan dapat menutup dengan cara yang lain. Tolong ya Tuhan. Dengan new kehidupan yang baru, cara yang baru akan membuat kami terbiasa dan kuat. Tidak ada yang terhilang, Tuhan yang menggantikan. Sehingga hidup kami menjadi tetap bermakna dan menjadi berkat buat kehidupan ini. Saudaraku, akhirnya ibadah selesai, kita bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dengan kasih Bapa yang abadi, cinta Tuhan Yesus yang tak pernah berubah. Pimpinan kekuatan Roh Kudus ada selalu bersama dengan saudara. Hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya.